Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa litafil balaya wa limusannif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lajengaken ngaji taklim muta'alim nggih. Masih bab tentang memuliakan orang alim atau para alim ulama, memuliakan ilmu dan mulyane para alim ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tauqiril muallimi alla yamshiya amamahu. Niki Bapak Ibu termasuk memuliakan, mengagungkan orang-orang alim atau guru ustadz, guru ustadz alla yamshiya amamahu, supaya kita tidak berjalan di depannya ustadz, di depannya guru, di depannya kiai. Ojo mlaku teng ngarep ngarep. Ngeten iki sakniki pun masyaallah. Zaman kula alit niku mlaku teng ngarepe guru niku lho mboten wani. Gitu. Baik gurune pas mandek ngeten iki ngliwati ngarepe niku mboten wani. Mesti ngliwati mburi. Utawa pas gurune mlaku kok ndisiki ning ngarepe gurune niku mboten wani. Lah niku Pak, nek wong niku kulino akhlake kurang apik kali guru niku nyebabne ilmune niku mboten barokah. Makanya nek kita sowan kiai, sowan ustaz niku nggih hati-hati. Jadi ojo mlaku ning ngarepe guru, ojo mlaku ning ngarepe ustaz. Iku. Wala yajlisu lan ora lungguh makanahu ing panggonane wong alim guru ustaz. Nggih. Aja lungguh ning gone nggon lungguhane ustaze utawa guru. Niki anake budal mondok. Niki dikandhani. Termasuk ngeten iki mboten napa-napa diterapne teng kene sekolah formal. Anak-anak jenengan ojo sampai ngelungguhi nggon-lungguhane guru. Itu mengurangi adab kepada guru. Kelihatannya sepele tapi niku jangan dianggap sepele. Ini nak sing terjemahane kula tidak hanya fisik ya. Menduduki kedudukan guru itu tidak hanya fisik, tetapi juga memerankan posisi dia.
Nyun sewu Pak. Kadang-kadang Pak memerankan posisi sebagai guru. Napa gurune dites. Enten ngeten niku. Arek-arek niku Pak. Niki mboten sae nggih. Bahkan nyun sewu Pak, kadang-kadang pengetahuan guru itu kadang-kadang Pak lebih sedikit untuk sesuatu hal nggih. Itu daripada muridnya. Kadang-kadang begitu Pak. Nah, hal-hal semacam itu jangan gurunya dites, begitu gurunya gak iso, niku tambah seneng. Lah niku mboten oleh. Nggih. Napa meneh kiai? Kiai. Nyun sewu Pak, kadang kiai-kiai sepuh niku. Niki kan perkembangan zaman sing kaya ngeten iki, Pak. Ngoten niku nggih. Kadang-kadang tidak bisa mengikuti gitu. Ini termasuk kula riyen nggih nyun sewu, kula nate crita teng jenengan. Wingi kan nek kula nerangne tentang khuf kan tak gawakne jenengan khuf ngeten iki. Riyen kula waktu ngaji niku kula taklet guru kula, khuf niku kaya napa to? Ibae nggih Pak Ustaz nggih mboten nek nerangne nggih mboten pas soalé ora pernah roh. Karena diberi penjelasan guru yang tidak memuaskan, murid itu diam saja. Okay? Jangan sampai gara-gara begini kita tidak memuliakan guru. Nak takok nggih memang karena nggak tahu. Nak nggak ngerti takok mboten napa-napa. Tetapi begitu pun dijelasne kali guru, kelihatan kok gurune niku memang belum menguasai. Maka lebih baik dengan diam. Anak-anak juga dikasih tahu begitu. Ojo diterus nih. Lho kok nang ngeten pripun? Akhirnya gurune galagepen. Itulah namanya kita jangan menduduki tempat kedudukannya guru, baik secara fisik kursi ini guru aja mbok lungguhi. Yang kedua, ojo ngetes guru. Mulane niki bahaya, Pak. Mas yo pinter, Pak. Ilmune dadi mboten barokah. Gara-gara kulino duwe akhlak ngeten iki. Masyaallah. Apa meneh sakniki cah nom-nom. Mentang-mentang pinter nih kadang-kadang penyakit cah pinter ngeten iki, Pak. Lebih tahu dulu daripada gurunya. Akibatnya gurune dites Pak. Nak gurune abang ireng ngoten weneng. Lah niku nyuwun sewu Pak, Mas yo pinter kaya apa arek ngeten iki ilmune mboten barokah. Nggih, hati-hati. Nggih. Siapapun guru kita hormati dengan sungguh-sungguh. Bahkan andaikan kita lebih tahu, pengetahuan kita lebih banyak tentang satu hal yang diterangkan itu daripada guru, tetap kita menghormati dia adalah sebagai guru kita. Bahkan kadang-kadang guru itu nerangkan salah. Itu kalau mengingatkan, ingatkanlah dengan benar. Artinya dengan dengan secara terhormat. Jangan merendahkan derajatnya guru. Contoh, guru ini salah. Lah murid niku nak ngelek nih jangan di depan murid-murid yang lain. Begitu pelajaran selesai, kita datangi guru itu, Pak Guru, niku wau napa mboten ngeten. Sak ngertos kula kok ngeten. Niku mboten. Utawi nyun sewu Pak Guru niku wau nak kula nggadah buku niku kok nerangne ngeten. Jenengan menawi wonten jasa sing lintu, kula pengen ngertos. Itu mengingatkan tidak secara langsung kepada guru. Ngeten iki Pak, niki perlu ngeten iki adab ngeten iki. Sakniki wis ilang wis hae gurune ah. Lah niki rumiyin Pak. Niki napa?
Sayyidina Hasan kali Sayyidina Husain. Cerita. Sayyidina Hasan Husain ini putune Kanjeng Nabi. Enten wong tuwa wudune salah. Wong tuwa wudune salah. Niki Sayyidina Hasan kali Husain iki bingung, piye nyak ngelekno wong tuwa. Gak dilekno iku salah. Aku gak ngelekno ya dosa. Akhirnya ya napa carane. Suwijine dina digawe skenario. Hasan kali Husain. Hasan iku dikon wudu. Kalau Husain niki Mas sama napa Husain adik Hasan kan masih. Sayyidina Husain dikon wudu. Dek kowe wudu. Begitu wudu engko salahno ya. Engko tak elekno ngoten, Pak. Dadi ning nganting sandingi wong tuwa niku wau carane ngelekne ngoten. Akhire Sayyidina Husain temen wudune niku kesalahane wong niku kan nek wudu kurang niki. Jadi sikute mboten katut kewaso. Akhire adike wudu ning gone ngono begitu ngumbah tangan niki tangannya masuk tangane mboten ditekakne sikut langsung dek salah dek wudumu dek ning ngandinge wong niku wong tuwa niku akhirnya wong tuwa niku langsung menyadari kesalahannya juga. Dan ngoten niku Pak niku cara bagaimana mengingatkan orang tua kalau salah. Etika seperti itu loh Pak sing ilang niki. Anak-anak kita begitu Pak. Bapak salah, ngono langsung ibu salah. Ya Allah. Pelajaran akhlak ini sudah ya Allah hilang hari ini. Dan ini ternyata Pak menjadi kerisauan internasional hari ini. Jadi kerisauan internasional Pak, baik wong Islam maupun wong kafir. Niku kehilangan etika. Niki. Susah ternyata orang seluruh dunia. Gara-garane napa niki? Niki yang menghilangkan etika manusia. Are-are wis gak gelem serawung metu to, Pak. Serawunge karo ngeten iki. Waduh. Akibatnya kehilangan etika. Karena tidak pernah bergaul dengan dunia nyata, bergaulnya di dunia maya. Dan bahkan Pak Nyon Sewu kemarin disebutkan di dalam penelitian Pak, indeks kesopanan di dalam bermedia sosial di Indonesia terendah Pak di dunia itu kalau nggak salah nomor 3 dari paling bawah Pak. Indeks kesopanan bangsa Indonesia ketika dia berkomunikasi lewat sosial media. Niki bisa dinilai soalnya Pak. Dari mana nih menilai Pak? Lho niki lho Pak. Nah jenengan komunikasi pakai sosial media, niki saged dihitung. Google menghitung Pak. Berapa yang kata yang sampean katakan di sini itu dihitung. Kata yang baik itu sudah dikelompokkan Pak. Ini nak kata kalimat-kalimat ini kata-kata ini kata-kata apik. Nah ini kata-kata elek. Ini wis iso misah nih. Makanya dari situ langsung keluar indeksnya Pak. Orang Indonesia di rata-rata Pak kalimat yang baik sama kalimat yang buruk ditimbang ini urung dihisab ning akhirat. Jadi kalau Google wis dihisab. Ternyata Indonesia menduduki peringkat paling bawah. Bukan paling bawah, 2 atau 3 tingkat paling bawah. Ya urung ngisor nemen tapi ya wis jembret. Lah ini lho memalukan kita. Sing jarene orang Indonesia orang yang ramah, orang yang sopan, orang yang macam-macam. Makanya orang Indonesia maaf budi bahasanya mengalami turun yang drastis di Indonesia. Makanya hati-hati. Niki anak-anak kita kontrol, orang-orang kita. Ya Allah. Kalau kita lihat di media sosial Pak, Allah. Pun. Etikanya sudah hilang. Etikanya sudah hilang. Alhamdulillah dari. Tetapi kita ada yang menggembirakan kalau di Indonesia ternyata Pak
indeks kedermawanan orang Indonesia itu tertinggi di dunia. Wong Indonesia itu paling dermawan. Nah, indeks kedermawanan orang Indonesia itu tertinggi. Tapi sayang yaitu tadi akhlaknya, etika ketika berbicara, wong Indonesia terendah. Mulane nyuwun sewu Pak niki monggo kita ngaji taklim ini supaya apa? Supaya kita bisa mendidik anak-anak kita dengan etika yang baik. Nggih. Terus meneh, Pak. Wala yajlisa makanahu niku wau ngoten. Berikutnya wala yabtadi al kalama indahu illa binihi. Yang ketiga, Pak, di depan guru, di depan kiai, di depan ustaz, jangan kita memulai berbicara. Jangan mulai berbicara. Sing mulai kecuali kalau sudah dipersilahkan. Mulane nek awake dhewe sowan kiai, Pak, ora teko-teko langsung ngomong rowocos ngalor ngidul kan. Mau ngeten padahal urung ditakoki niku mboten sopan. Nek sowan kiai niku terdugi, asalamualaikum, waalaikumsalam, dimanggane lagi lungguh ngoten. Nek urung dimanggane ya aja lungguh. Nek urung dimanggane lho aja mlebu terus lungguh. Kecuali kalau memang itu sudah memang diperuntukkan ngoten nggih. Ada beberapa tempatnya ngoten lungguh. Mungkin namun nunggu memang itu bebas ya, semua orang bisa masuk, kemudian dia boleh duduk. Kalau seperti itu ya nggak apa-apa. Tetapi kalau tidak seperti itu, kalau belum dipersilakan masuk jangan masuk. Karena adab masuk rumah itu, Pak. Masuk rumah siapapun, apalagi bertamu, adalah ucapkan salam dulu. Bahkan ketika mau masuk loh, itu Nabi sahabat memberi contoh, Pak. Mau masuk itu izin dulu. A'adkhul, apakah boleh saya masuk? Begitu. Awake dhewe kadang-kadang mertamu niku lho urung dikongkon mlebu lho wis mlebu dhisik. Masyaallah. Iku wonten. Masih niki jane sae, masih mulih pamane awake dhewe teng desa teng ngene ibuke awake dhewe. Niku ya pamit masih iku mbiyen ya omahe awake dhewe, kita dulu tinggal di situ. Nah, ini kalau kita masuk sana, ya kita mesti izin dulu masuk sama ayah ibu kita kalau ayah ibu kita masih ada, orang tua kita masih ada. Itu enggak. Apalagi kalau sekarang sudah ganti penghuni, Pak. Sopo biasanya kan orang tua sudah nggak ada kan, yang menghuni di sana kadang adik kita, kadang kakak kita. Lah itu ya jos luntas-luntu. Nggih. Ojo selunta-seluntu. Niku ngoten. Jadi jangan mulai bicara di hadapan guru. Mungkin ampun ustaz kiai ini mun medal niku aja ngomong. Lembe ditangkoti nggih. Upami napa wau pun salam nggih. Nek napa nami dereng salam nggih salam dhisik, salaman kan. Assalamualaikum salaman. Begitu dimanggane lungguh awake dhewe lungguh. Namun lungguh niku meneng mawon aja takok dhisik. Kecuali nanae pun dipersilahkan. Monggo wonten napa? Lah niku nembe jenengan ngomong. Agek teko ora nek babi ku langsung ngomong. Atik ngomong iki gak ana titik komane piye. Iki lha opo ngoten. Pun wala yuksirul kalama indahu. Kemudian janganlah banyak bicara di hadapan para kiai, para ustaz. Nah ning ngarepe kiai, ngarepe ustaz niku ngomong ya aja akeh-akeh, sak perlune mawon. Niku termasuk adab. Orang rowocos ngomong sak tekruk. Masyaallah. Mulane niki hati-hati nggih. Jadi jangan banyak bicara. Kita ngerti hajate napa, lah niki disampaikne ngeten-ngeten
lugas. Kalau menyampaikan hajatnya apa itu lugas. Nggih, bahasane sing tegas apa perlune ngoten. Ora dadak muter-muter dhisik ngoten. Masyaallah. Pun wala yas'alu syai'an inda malalatihi. Wala yas'alu syai'an inda malalatihi, dan janganlah kamu bertanya sesuatu kepada guru, kepada ustadz di saat guru ustadz tadi lagi sibuk. Jadi di saat guru lagi sibuk, di saat guru ustadz itu lagi nggak enak badan, pokoknya lagi gak enak, gak enake mergo repot, gak enake mergo yo gak enak awak, utawa gak enake niku kadang-kadang ustadz yo menungso lagi bareng-barengan karo bojone pamane. Iki umpamane pokoknya lagi suasanane gak enak, malah latih ini lagi suasana gak enak niku aja takok kalih guru. Nggih, nak takok niku pas atine jangan ngoten. Pane hati-hati ngeten iki. Masyaallah. Wa yura'iyal waqta, kemudian betul-betul menjaga waktu. Betul-betul menjaga waktu. Artinya gini, napa perlune cepat disampaikan kepada ustadz dan guru. Kalau perlune apa sudah selesai, ya ndang pamita. Awake dhewe kadang-kadang masyaallah sampai kiai ini ndelok jam iki jam. Ya Allah, nak merdayo nggih ngoten, Mbak. Merdayo niku napa perlune, namun perlu entek nggih pun ndang budal, ndang pamitan ngoten lho. Jadi ini penting ya, menjaga waktu. Karena apa? Ustadz, guru, mboten namung ustadz, guru, siapa saja niku punya kegiatan yang banyak. Kadang-kadang kalau kita datang ke situ akibatnya apa? Mengorbankan beberapa jadwal yang lain loh, Pak. Niki hati-hati, terutama pada ustadz, pada guru. Niki jadwal yang lain itu banyak akhirnya yang terkorbankan goro-goro ngeladeni awake dhewe. Kiai niku nak sing masyaallah sing alim niku kan tambah napa namine sangat menjaga etika. Jadi ketika tamune urung pamit mulih ya ora ngusir mulih. Padahal nanti di belakang itu banyak santri yang harus jamnya dia mengajar, akhirnya terkorbankan siapa? Santri. Makanya kita harus tahu diri ketika kita bertamu. Demikian juga ketika kita mau bertanya sesuatu kepada ustadz, pada kiai, pada guru, maka pastikan bisa menjaga waktu, cari waktu yang pas. Makanya kalau di beberapa pondok itu kiai, ustadz itu membuat jadwal untuk tamu, biasanya begitu. Kalau tamu jam sekian sampai jam sekian itu sudah diberi jadwal. Nah itu kita ikut itu, Pak. Jadi ikuti jadwal itu. Makanya pastikan kita bisa menjaga waktu ketika kita bertamu, khususnya kepada guru, kepada ustaz. Wala yatuqal baba bal yasbiru hatta yahruja. Niki, Pak. Niki berikutnya kita jangan mengetuk pintu. Jangan diketuk pintunya guru. Misalkan mau meredayu diketuk pintu. Nah niku mboten angsal. Artinya mestinya kalau mau sowan ke kiai, ke guru itu sesuaikan jadwal yang saya sampaikan tadi. Lupa nak darurat ya apa, nak darurat ya ketuk ae nak darurat. Tapi nak enggak darurat niki sing paling apik bal yasbiro hatta yahruja. Yang paling baik guru itu ditunggu sampai guru itu keluar. Artinya kan kalau guru itu keluar kan ada jam-jamnya pas keluar,
Nah itu kita tunggu di situ. Yang baik tidak perlu ngedok pintu, itu yang paling baik. Tetapi kalau beliau Kiai Ustadz Guru itu tidak memiliki jadwal khusus untuk tamu, kalau tamu harus ngetok pintu ya monggo, tidak apa-apa. Tapi yang terbaik itu tidak perlu mengganggu. Ngetok pintu itu kan mengganggu. Kadang-kadang Yai Ustadz pas lagi istirahat, bengi wis tahajud sewengi ya. Kadang-kadang guru Ustadz itu begitu, ngajar mulai pagi, kemudian nanti ngajar sampai malam hari kadang mimpin istighosa, tidur cuma 1 jam, itu begitu. Jam 11 niku kadang-kadang sare, ada kesempatan sare jam 11, begitu jam 11 turu sampai dodok lawak dok. Lain itu Pak, itu mengganggu guru. Makanya pastikan Pak, kalau kita tamu itu pastikan kondisinya lagi kondisi baik, kondisi yang nyaman sehingga tidak mengganggu guru, ustadz, kiai. Makanya pastikan itu yang nomor 1 adalah inti dari pembicaraan ini tadi, jangan mengganggu kiai, ustadz, okay? Jangan mengganggu, baik di dalam sikap, perbuatan, ucapan, itu jangan mengganggu bapak kiai dan bapak ustadz. Ini ngoten. Walhasil annahu yatlubu ridhahu. Jadi intinya Pak, walhasil intinya adalah bahwa kita seorang murid itu senantiasa meminta ridhonya guru. Jangan sampai guru kita marah. Jangan hasil Pak. Santri itu nggak pengen sukses, senantiasa minta ridhonya guru. Wa yajtanibu sakhatahu, dan menghindarkan diri dari marahnya guru. Jangan sampai kita dimarahi guru. Okay? Betul-betul kita menjaga supaya guru kita ini ridho kepada kita. Jangan sampai guru kita marah kepada kita. Ya Allah. Yang itu nih Bang, termasuk kadang-kadang penyebab guru marah. Kadang-kadang penyebab guru marah niku lari niku biasanya rame dhewe. Diterangno tambah ganggu kancane ruwang. Niku yang bahaya. Makanya anak-anak kita kasih tahu Pak, nak di sekolah begitu masuk ya sudah fokus dalam pelajaran, diam, jangan mengganggu orang lain. Nanti menyebabkan gurunya marah. Wa yamtasilu fi ghairi maksiatillahi ta'ala, dan senantiasa wayam tasilu amrohu niki. Maksudnya wayam tasilu amrohu niku kliwat ngene terjemahannya ini. Datang kitab wayam tasilu amrohu fi ghairi maksiatillahi ta'ala. Jadi kita senantiasa mentaati perintahnya guru. Ya, senantiasa mentaati perintahnya guru dengan catatan fi ghairi maksiatillahi ta'ala, kecuali perintah untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau perintah guru itu mengandung unsur maksiat, itu tidak wajib taat. Oke, itu sing perlu diperhatikan. Di perintahnya guru wajib ditaati. Nah, selama guru itu tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Kadang-kadang paling guru niku ngetes. Jadi ini lho penting niki. Guru kadang-kadang ngetes Pak, untuk berbuat maksiat. Lah kok ngetes semua maksiat ya Allah. Gini ku ngetes keimanan. Wakilan nih.
wakilan tirose kulo dhewe ra yen Yai Holil Bangkalan ngoten niku wakilan teng kene setengah riwayat santrine niku karena saking taatnya para santri itu Pak taat kabeh mulai medunten mulai jaman biyen ngoten niku taat kalih ya poso-poso santri ini kalau yai ini kan halo iki ayo liwat kabeh santri ini akhirnya di pemerintah liwat poso-poso awan-awan itu ngliwat kabeh bareng liwat ngoten ayo dipangan kabeh akhirnya santri ini do mangan ya Pak lho dikon yai poso-poso kejaba siji akhirnya begitu wis mangan sing siji gak gelem mangan wah iki ditenono kon ditugani kiai tibae ngono Pak sing ditugani tambah sing mangan sing ditugani sing mangan santriku sak meneh mbiyane kabeh iki tibae sing lulus kon tok liyane gak lulus iki apa nggih niku wau dia mendahulukan taat kepada makhluk daripada taat kepada Allah. Artinya apa? Guru kalian, sehebat apapun guru kalian, itu dia adalah hambanya Allah. Taat nomor satu adalah taat kepada perintahnya Allah. Nak guru memerintahkan bertentangan dengan perintahnya Allah, ya nomor satu ya perintah kepada Allah yang didahulukan. Bukan kita ini taat sama kiai, taat sama ustaz tanpa reserve, tanpa pandang bulu apa yang dikatakan, tidak. Kalau tidak sesuai dengan perintahnya Allah, ya jangan dilakukan. Nabi bersabda begitu. Alal mar'il muslimi as-samu wa ta'ah bima ahabba wa kariha. Atas perintahnya orang beriman, kalau kalian diperintah, terutama pimpinan kamu, ustadz kamu, kiai kamu, kalau memerintahkan kepada kamu, maka kamu senang nggak senang lakukanlah, kata Nabi begitu. Senang nggak senang, nak diperintah kalau kiai, ustadz, guru atau pimpinan kamu, lakukanlah. Ila ayu marobi maksiat, dan kecuali kalau diperintahkan untuk berbuat maksiat. Fala sam'a wala ta'ata. Jangan kamu dengar, jangan kamu taat. Ini ngoten. Nggih. Niki dateng pondok kedaden lho Pak ngoten niki. Nggih. Kok iso nggih kadang-kadang mboten kiai ning sing ngakon gose. Gose lho mergo anu ya akhirnya ngajak santrine. Ayo Kang. Teng pundi Gus? Ngancani kula Kang. Ya wis bontot ngentil. Tibae nang ndi nang gedung pel. Kadang-kadang nemu ndi Gus. Gus sik cilik. Main penggone PlayStation. Lah repot to iki. Ditolak iki Gus gak ditolak. Lah ngeten iki, Pak. Kita harus berani. Kalau perlu dilaporne buyane lho ngono. Mboten Gus, lah ngeten iki kula mboten purun ngoten. Mengke kula sampeyan teng guyan jenengan lho, ngoten teges. Niku Pak. Mulane hati-hati nggih. Taat harus kepada guru, kepada gose wajib. Tetapi kalau sudah diajak kepada maksiat, fala sam'a aja dirungokne wala ta'ata dan tidak boleh taat. Niku ngoten. Masya Allah. Karena la ta'ata lil makhluqi fi maksiatil khaliq. Jadi niku ngoten, tidak boleh taat kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada Allah. Niku ngoten nggih. Berikutnya wa min tauqirihi tauqiru auladihi wa may yata'allaqu bihi. Berikutnya termasuk memuliakan, mengagungkan guru
itu adalah dengan memuliakan, mengagungkan anak-anaknya guru. Niki napa niki? Tauqiru auladahu wa may yata'allaqu bihi, dan orang-orang yang terkait dengan guru. Jadi termasuk memuliakan guru, memuliakan kiai itu adalah memuliakan anak-anaknya kiai. Memuliakan anak-anaknya. Niki hadis napa niki? Adab niki perlu kita yang megang itu kita Pak ya. Yang megang kita. Nah awake dhewe dadi kiai, Pak. Nah awake dhewe umpama dadi kiai, nak nasihati anak-anak kita, jangan menasihati ini. Ya. Kalau menasihati ini anak-anak kita nanti dia minta hormat sama orang. Itu bahaya sekali. Kalau kita anak-anak ngaji taklim harus dikasih tahu. Ya, ini adalah orang-orang yang itu harus memposisikan seperti itu. Kalau anak orang alim, nanti yang kita baca yang bab yang di depan itu yang perlu kita tekankan kepada anak-anak kita, umpama awake dhewe anake wong, umpama awake dhewe wong alim, umpama anak-anake dhewe niku kita ajarkan kepada anak-anak kita itu di bab pertama fadilah tentang etika menuntut ilmu yang di bab pertama. Apa? Tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun dari santri-santrinya. Niki yang harus ditekankan pada anak-anak supaya balance, seimbang. Dan niki sing disampaikan nang ngene anake dhewe niki, oh berarti aku ngoten, anak-anak kiai ngoten. Oh berarti wae santri-santrine Buya iki iso tak kongkon nang ngoten. Akhirnya Bapak ya ini tidak baik terhadap pertumbuhan anak-anak kita. Ini ngoten. Pun kita iki mboten sah ningali niku, tetapi kita selaku orang awam, mari kita hormati anak-anaknya guru-guru kita, anak-anak ustaz-ustaz kita. Kita hormati. Tidak hanya anaknya, wa may yata'allaqu bihi, dan semua yang terkait dengan guru dan ustaz kita. Wa may yata'allaqu bihi niku napa niki? Ya iki. Sawa'un kana ta'alluquhu bin nasbin au bisababin. Baik keterkaitan dengan guru kita adalah keterkaitan nasab atau keterkaitan dengan sebab. Kalau keterkaitan nasab tidak hanya anaknya guru, mungkin cucunya guru, mungkin menantunya guru kita, mungkin ayahnya guru kita, mungkin saudaranya guru kita. Walaupun kiai kadang-kadang kiai Pak, dulur lanange niku mboten kiai. Bahkan dulur lanange ngoten niku wong sing awam, ada seperti itu. Itu juga kita harus hormati. Artinya siapa saja yang terkait dengan guru kita dengan keterkaitan nasab itu kita hormati. Terus wasababin, jadi keterkaitan dengan guru kita baik nasab maupun sebab. Contoh keterkaitan sebab. Kadang kiai ini nggak ada dokter, ya dokter langganan. Atau sing paling anu Pak, tukang kebune kiai sih. Tukang kebune kiai. Akhir karena beliau sering khidmat kiai, ini menjadi orang kecintaan kiai, maka kita pun juga harus menghormati masih niku kur tukang kebune kiai. Jadi keterkaitan dengan nasab maupun keterkaitan dengan sebab. Tukang kebune, tukang pijete, tukang nyontek, dokter mangane niku ngoten, tukang bekame, itu semua kita hormati. Niku termasuk nak pengen awake dhewe mendapatkan barokah menuntut ilmu. Niku contoh Pak niku. Wa kana usaduna Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayati yahki anna wahidan min kibari
a'immati Bukhari kana yajlisu majlisad darsi wa kana yaqumu fi halalid darsi ahyanan wa sa'alu anhu wa yaqulu inna ibnu ustadzin yal'abu masib yani fi sakati fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'liman li ustadzi. Niki dulu gurune Syekh Zarnuji namanya Syekh Burhanuddin, niki Shahibul Hidayah yang Allah memberikan kepadanya banyak petunjuk, itu memberikan kisah. Sesungguhnya salah satu ulama yang besar di Bukhara. Jadi dulu Syekh Burhanuddin itu berguru di Bukhara. Di Bukhara sana itu ada ulama besar, dan ulama besar itu dulu ya jadi majlis darsi dulu ketika ngajar di majlis yang besar. Jadi Bapak dulu pada zaman sebelum Imam Bukhari di tanah Bukhara sana itu sudah banyak ulama-ulama besar. Bahkan kadang-kadang kalau ulama itu memberikan tausiah, memberikan taklim, pelajaran, itu yang mendengarkan bisa ribuan bahkan ratusan ribu. Bahkan pamornya raja saja kalah sama pamornya kiai. Itu di tanah Bukhara dulu seperti itu, Pak. Karena banyak sekali orang-orang alim di tanah Bukhara, di Tajikistan. Nah, itu salah satu ustadz di sana, ustadz besar. Itu ketika mengajarkan sesuatu mengajarkan sesuatu, karena yaqumu bi khalal darsi, tiba-tiba guru tadi berdiri. Biasa duduk, tiba-tiba berdiri, kemudian duduk lagi. Di tengah-tengah pelajaran begitu, berdiri, duduk lagi. Maka murid-muridnya bertanya kepada guru tadi, wahai bapak guru, napa jenengan kok ngadeg lungguh di tengah-tengah pelajaran? Jawabnya apa? Saya melihat anak ustadz saya itu lagi bermain-main di halaman. Anak ustadz ini si cilik lagi bermain-main di halaman. Maka begitu anak itu lewat di depan pintu itu terlihat oleh saya, maka saya berdiri untuk mengagungkan guru saya. Sampai seperti itu, Pak. Dia menjadi ulama besar gara-gara menghormati anaknya gurunya. Mulane niki hati-hati nggih. Kita hormati guru-guru kita, anak-anaknya guru, family-familinya guru, bahkan semua saja yang terkait dengan guru-guru kita hormati. Kalau begitu nanti kita akan menjadi orang yang adil. Walqabi Imam Fakhruddin Al-Arsabandi, ini saya tambah. Ada seorang mufti, mufti itu ahli fikih. Namanya Imam Fakhruddin Al-Arsabandi. Kana Raisul A'immati bi Marwah. Ini adalah pimpinannya ulama di Marwah. Ini kalau di Indonesia enggak usum ngeten iki. Kalau di negara-negara sana, Pak, mulai India, Pakistan sampai di Timur Tengah sana, Pak, itu di satu kampung itu ada mesti namanya mufti, ya, Pak. Itu sebenarnya bukan organisasi pemerintah, Pak. Kalau di sini mufti itu Majelis Ulama Indonesia, itu kan organisasi bentukan pemerintah. Tetapi kalau di negara-negara sana, India, Pakistan sampai ke Mesir, sampai ke Syria sana, itu di satu daerah macam satu kecamatan begitu, itu ada yang diangkat sebagai dewan muftinya. Biasanya mufti itu orang yang paling alim, orang yang paling zuhud yang dipilih. Yaitu, Pak, itu luar biasa karismatiknya, Pak. Mufti itu luar biasa karismatik. Jadi memang betul-betul orangnya alim, warik, takwa. Nah, orangnya begitu, Pak. Sehingga masyarakat pun memuliakan yang luar biasa. Saya pernah dapat barokahnya begitu. Waktu saya ke India, ya punya bekal bahasa Arab sedikit-sedikit. Masya Allah. Akhirnya
Mufti itu sempat menemani jamaah kami, mufti besar di situ. Karena mufti besar datang, waduh, masjid itu bau kalau ulama besar di situ. Masya Allah. Ini orang-orang kiai tapi akhirnya katutan kesawaban. Itu begitu. Jadi ini Imam Fakhruddin Arsabandi itu adalah salah satu pimpinan ulama yang ada di Marwa. Wa kana sultanu yahtarimu ghayatal ikhtiram wa kana yaqulu inna ma wajadtu hadzal mansabi bi hurmatil ustadzi fa inni kuntu akhtimu ustadzil qadhil imam Aba Yazid Ad-Dabusi wa kuntu akhtimuhu wa adbahu ta'amahu wa la aqulu minhu. Niki Pak. Jadi Syekh Arsabandi, Fakhruddin Arsabandi itu luar biasa. Dia mufti di suatu daerah. Nah, dia itu lebih di penguasa di situ. Presidennya lah atau raja di situ itu sangat-sangat menghormati mufti, sangat-sangat menghormati mufti. Begitu sangat-sangat menghormati itu, maka orang bertanya, wahai mufti, kenapa engkau begitu dihormati oleh raja, oleh penguasa? Maka jawabnya mufti, ketahuilah olehmu, saya dihormati, dimuliakan oleh raja setinggi-tingginya semacam ini adalah gara-gara dulu saya sering melayani guru saya. Dulu saya sering melayani guru saya. Siapa guru saya? Imam Abu Yazid Ad-Dabusi. Bahkan saya melayani, sering saya memasakkan guru saya. Masakan saya hidangkan ke guru masakan yang enak. Saya sendiri tidak makan dari makanan yang saya masak sedikit pun, demi memuliakan guru saya. Nah, wong gelem khidmat ke guru begitu, Pak. Betul, Pak. Hak. Wallahi kita akan mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah. Tapi Pak, nyun sewu, ketika kita melayani guru, tolong Pak, walaupun ngaji niki, hati-hati memahami yang bijak. Artinya jangan ngarep-ngarep engko besok awake dhewe aku tak nglayani guru kurek menawa-menawa engko presiden kok tunduk mbek aku meneh. Aja ngono, nak nglayani ya sing ikhlas. Pun lho, nek ikhlas teko dhewe. Nggih ngono. Kula riyen menawi nggih ngoten Pak, menawi nggih. Banyak orang ya elek-elek ngeten ya rada orang-orang ya rada ngandel. Artinya nopo, ya ini buah dari dulu. Dulu saya khidmat ke guru saya dengan cara nimbo sumure guru. Nggih. Nimbo iki kados sing ngoten. Yen nimbo senggotan niku duwe bandel mriku. Gawe pering, ring wong mriku digawe bandulan niki dilebone leb tombah ngono. Yen gawean kula isu ngoten, kadang-kadang isu tok, kadang-kadang sore tok, kadang-kadang ya isu sore. Niku ngoten. Ya alhamdulillah. Gara-gara ngoten ngaji kula jane nggih mboten kathah, tapi alhamdulillah kok ilmu niku kebuka dengan mudah. Niku barokahe khidmat guru. Mulane nyun sewu Pak, niki pengalaman kula dhewe. Makane kula ketok tulane itu jenengan monggo anak-anak kita nak tengene pondok pesantren khidmat kepada guru, pada ustadz yang terbaik. Nanti insyaallah ilmu kita akan jadi barokah dan manfaat. Pun ngoten mawon nggih, enten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Enten sing tanglet wis dawa. Sing penting karek nglakoni mawon nggih. Pun jelas kabeh. Ngoten mawon kita akhiri dengan doa majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.